Oh ya Raba 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 ya Raba. Engkau Allah di tempat ini ditinggikan, diagungkan Tuhan. Tidak ada nama lain Tuhan yang luar biasa menandingi keperkasaanmu, kedahsyatanmu ya Tuhan. Inilah kami umatmu Tuhan. Kami datang kepadamu di rumahmu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaanmu, untuk berkatmu Tuhan yang tidak bisa kami hitung. Untuk perlindunganmu hingga sampai saat ini di minggu keempat ini Tuhan. Kami bisa melihat Tuhan berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa pada kami Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Hosea yang telah Kau utus Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biar hikmat, kuasa, pengurapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan ditaburkan nanti Tuhan. Biar bertumbuh berbuah 100 kali lipat di dalam kehidupan kami. Mempersiapkan kami menjadi umat yang layak Tuhan. Berkati hamba-Mu, istri dan kedua dan anak-anaknya. Dan setiap jemaat yang dikembalakannya Tuhan. Biarlah berkat Allah berlimpah-limpah Tuhan atas hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang masih dalam perjalanan ya Tuhan. Biar Tuhan menyertai mereka Tuhan, tutup bungkus mereka dan kendaraan mereka pakai dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah ketika umat-Mu tiba di tempat ini, mereka boleh merasakan hadirat-Mu, jamahan-Mu buat mereka ya Bapa dalam surga. Biarlah Engkau menguasai tempat ini, bahkan gedung Aneka Pavilion ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Segala roh-roh kuasa kegelapan, orang-orang kuat yang menguasai tempat ini kami tolak, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar nama-Mu saja yang diagungkan, ditinggikan Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah kami ya Tuhan. Kami mau bawa korban syukur yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkenan atas pujian penyembahan umat-Mu Tuhan. Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan. Biar tahta-Mu yang begitu besar di tempat ini melawat kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang diagungkan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika nama-Mu ditinggikan, yang sakit disembuhkan, Amen. yang susah dihibur, Amen. yang lemah dikuatkan, Amen. yang putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru, Amen. yang sakit disembuhkan, Amen. yang mempunyai masalah keluarga, keuangan Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Bapa, kami serahkan ibadah ini, biar Roh Kudus bekerja dari awal sampai akhir Tuhan. Kami pulang tidak sama ketika kami datang. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Yang siap beribadah katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama saya undang kita angkat tangan kita dan kita sembah Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Dan Kau merindukan kami Tuhan Yesus, dan kami merindukan Engkau. Dan saat ini kami hanya mau pandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau cari Engkau Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau. Kami
setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar sama-sama kita naikkan pujian ini dari hatimu. Katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau, ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Di hidupku. Mari sama-sama berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, oh.
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Undang jemaat Tuhan katakan sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, kita nyatakan kedahsyatan Tuhan. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa.
sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau. Sama-sama katakan. Yang siap sama-sama katakan. Haleluya. Ya sama-sama tepuk tangan. Kita kasih salam kiri kanan, kita katakan, kamu luar biasa. Mari sama-sama sembah Tuhan. Puji Tuhan lebih dahsyat lagi yuk. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Kau bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Come on, jemaat Tuhan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Kita mau lebih lagi, amin. Kita mau lebih lagi, come on, nyanyikan pujian ini tulus dari hatimu, katakan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan. Selalu berikanku kekuatan. Hadapi segala tantangan. Ku ragu karena Dia bersama. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Ya sama-sama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sambil musik memuji Tuhan, sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Ya sama-sama katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi yuk, dalam namanya ada apa? Ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Come on. Hanya di dalam namanya. Yes Tuhan. Kau sumber pengharapan kami. Dan Kau tak pernah gagal Tuhan. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan. Bagiku selama. Lebih lagi ya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara? Siap memuji Tuhan lebih lagi? Yang siap sorakan wuh. Yang lebih lagi siap sorakan wuh. Sambil tangannya di atas wuh. Oke. Sama-sama melompat untuk Tuhan, amin. Hey. Yuk tepuk tangan di atas kepalamu yuk. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Yes Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumberku aku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab apa?
sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Tos kiri kanannya katakan kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita yang pertama karena ini adalah saatnya kita memberi. Ku percaya dan tidak bimbang kuasa-Mu nyata, sempurna dan ajaib setiap waktu. Tiada yang mustahil dalam nama-Mu, Yesus. Kemenangan itu bagianku. Sama-sama katakan. Saat ku pinta, Engkau memberikan. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Saat ku ketuk pintu, Engkau bukakan. Semuanya terjadi sesuai imanku. Ku percaya
kemenangan itu bagianku. Sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai kemenangan. Menang atas sakit penyakit, menang atas dosa, menang atas segala keterikatan, menang atas segala pergumulan, menang di dalam nama Yesus. Kami mendapatkan kemenangan daripadamu. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami berangkat dari kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Pagi hari ini kami ibadah bukan untuk cari berkat, tapi karena kami sudah menang dan diberkati Tuhan. Kami dalam keadaan sehat dan baik, itu sebabnya kami beribadah Tuhan. Kami melayani, kami berangkat dari apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami. Talenta, karunia, urapan yang Tuhan beri memampukan kami hari ini berdiri untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, begitu baik, begitu dahsyat yang Kau buat kami. Kami bersyukur, dan biar pagi hari ini jemaat-Mu Pontianak City Church boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan tidak izinkan berdiri, maka tidak berdiri hari ini. Dan urapi jemaat-Mu, baik yang menyaksikan via online dan yang hadir pagi hari ini. Lawat kami Tuhan, jangan lewatkan satupun dari kami. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami tahu bukan khotbah yang mengubah kami, tapi perjumpaan dengan Engkau melalui firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Mari Bapa, bukakan hati dan pikiran kami. Kami siap duduk diam dan mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Bilang kanan kirinya, kamu pasti berjumpa dengan Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang baik. Boleh berikan apresiasi tepuk tangan untuk tim Praise, Pray and Worship yang sudah melayani dengan sangat dahsyat pagi hari ini. Berikan tepuk tangan saudara buat semua pelayan Tuhan, multimedia, ushers, pendoa. Dan pagi ini saya percaya semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Dalam keadaan baik dan sehat. Apapun keadaanmu, percaya bahwa engkau bisa melewatinya bersama Tuhan. Sekalipun gunung yang besar itu tidak pindah, namun Tuhan yang berjalan bersamamu pasti mampu melewati gunung itu. Berapa banyak saudara minggu-minggu ini mengalami dan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya baru pulang dari Kalimantan Tengah, Bapak Ibu Saudara. Perjalanannya hampir 24 jam, hampir 1 hari. Ke satu kampung, satu dusun yang sangat jauh di Kalimantan Tengah. Melayani cabang binaan kami di sana. Itu melewati perjalanan yang sangat ekstrim. Ya saudara, beberapa kali taruhannya bisa jadi nyawa saudara. Karena harus melewati sungai yang besar, melewati banyak riam, melewati jalanan yang sangat tinggi, terjal, bukit, gunung, dan tidak ada sinyal di sana. Ya, melewati hutan, dan puji Tuhan, anugerah. Saya bisa ada kembali di Pontianak melayani dan ada di tempat saudara. Saya percaya kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kita tidak bisa berjalan lebih jauh. Kita butuh penyertaan Tuhan hari-hari ini. Dan saya percaya orang yang disertai Tuhan, hidupnya pasti berpusat kepada Kristus. Di bulan ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus, amin. Tetapi Roh Kudus yang diberikan tidak berhenti untuk memenuhi kehidupan saudara. Tidak berhenti hanya untuk menolong kehidupan saudara. Tetapi Roh Kudus yang diberikan akan membawa saudara untuk berpusat hidup kepada Kristus. Siapa yang mau hidupnya berpusat kepada Dia? Saudara, hari-hari ini pusatkan hidup kita kepada Kristus. Pelayanan kita pusatnya siapa? Pekerjaan kita pusatnya siapa? Semuanya. Perhatikan dalam hidup ini. Apakah kita melayani Tuhan atau melayani yang lain?
Saudara kelihatannya bisa melayani Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang dilayani. Nah, judul khotbah saya berangkat dari kalau kita mau berpusat kepada Kristus, maka kita hanya melayani satu Tuhan, bukan dua Tuhan. Saya berikan judul You Can't Serve Two Masters. Artinya saudara tidak bisa melayani dua Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sedang berada dalam sebuah kehidupan di mana kelihatannya pelayanan, kelihatannya dia lakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi tanpa sadar ada pergeseran dalam keputusan, ada pergeseran dalam pikiran, sehingga lebih banyak kehidupannya, keputusannya mengarah bukan kepada Kristus. Nah, kita akan bedah ini, kita akan lihat ini. Saudara dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini untuk kita. Katakan amin. Sama-sama bilang firman Tuhan ini untuk saya. Ya, pastikan setiap kali Anda dengar firman Tuhan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk saudara. Ya. Mari kita lihat Matius 6 ayat 24. Saya sudah taruh semua di slide supaya kita tinggal melihatnya saja dan membacanya bersama. Mari jemaat Tuhan yang baik baca sama-sama Matius 6 ayat 24, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Perhatikan, Alkitab katakan di sini bukan sulit untuk melayani dua tuan, tetapi dikatakan tidak mungkin. Artinya manusia hanya bisa melayani kepada satu tuan. Hati kita hanya bisa berpusat kepada satu pribadi. Pilihannya hanya dua, kalau bukan Tuhan, pasti kepada sesuatu yang lain. Saudara, mengikut Yesus, berpusat kepada Dia, bukan sekedar kita hadir di gereja, bukan sekedar kita melayani Tuhan, tetapi ini berbicara siapa yang duduk di atas tahta hatimu. Halo, kalau hari ini kita ada di gereja, kita duduk di gereja, kita melayani Tuhan, tapi kalau yang ada di hati kita, yang duduk di tahta hati kita bukan Tuhan, saudara harus perhatikan baik-baik. Mari kita cek sama-sama. Alkitab katakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Alkitab bukan katakan sulit, tetapi tidak mungkin. Kalau saudara mau mengabdi kepada Tuhan, maka saudara tidak mengabdi kepada yang lain. Saya berdoa jemaat di tempat ini, kita mengabdi kepada pribadi yang benar. Dan Tuhan di sini disandingkan kepada Mamon. Apa itu Mamon? Saudara, dalam terjemahan yang lain, kalau saudara kenal gaya khotbah saya senang untuk menggunakan terjemahan-terjemahan baik dari bahasa Inggris atau terjemahan sederhana Indonesia untuk kita dapat lebih mengerti maksud firman Tuhan. Nah, sebelum apa itu Mamon, dalam Matius 6 ayat 24 ada beberapa terjemahan di sini yang saya taruh untuk memudahkan kita. Dalam English Standard Version dikatakan no one can serve two masters. Gak ada yang bisa melayani dua tuan. You cannot serve God and money. Di situ dikatakan saudara gak bisa melayani Tuhan dan melayani uang. Dalam terjemahan sederhana Indonesianya dikatakan ibaratnya begini. Kalau seseorang mempunyai dua majikan, tidak mungkin dia melayani keduanya dengan baik. Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu, tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga kamu tidak bisa, perhatikan, kamu tidak bisa menjadi hamba Allah sekaligus hamba uang. Yang mengerti katakan amin. Jangan kelihatannya kita hamba Tuhan,
Tapi sebenarnya kita jadi hamba uang. Jangan kelihatannya saudara, kita rajin ke gereja, kita rajin melayani. Tapi yang kita layani bukan Tuhan. Because no one can serve two masters. Nah, apa itu mamon? Secara teologis mamon berasal dari kata bahasa Aram artinya mamona. Saya nggak tampilkan di sana, saudara dengar dan perhatikan saja. Mamon artinya mamona dalam bahasa Arab. Bahasa Aram, mamona. Mamona artinya adalah kekayaan atau harta. Ya, kekayaan atau harta. Dan ini bukan hanya sekedar untuk menggambarkan uang, tetapi menggambarkan kekayaan yang menjadi berhala. Sesuatu yang sangat bisa menggantikan posisi Allah di hati manusia. Jadi mamon sama dengan apa? Uang yang digambarkan sebagai tuan atau dewa palsu. Tetapi bukan sekedar uangnya, lebih kepada hati kita yang bersandar kepada apa? Uang untuk rasa aman. Yang kedua, identitas. Dan yang terakhir, makna hidup. Mamon sama dengan cinta uang, ditambah cinta dunia, ditambah kepercayaan kita kepada uang. Itu dia mamon, saudara. Nah, saya akan terangkan apa bedanya. Orang suka tanya, Pastor, berarti salah dong kalau kita terima uang, punya uang, bekerja untuk cari uang. Tidak ada yang salah dengan itu. Kita akan lihat apa bedanya bekerja mencari uang dengan menjadi hamba uang. Alkitab tidak melarang saudara untuk punya uang, bekerja mencari uang. Tapi Alkitab sangat memberitahu bahwa jangan sampai hatimu bersandar kepada uang lebih daripada Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai hatimu bersandar kepada mamon. Nah, ini dia perbedaannya saudara. Ya. Saudara bisa lihat di layar dengan jelas. Bekerja mencari uang adalah sesuatu yang merupakan bagian dari apa? Panggilan Tuhan. Saya punya istri saya seorang yang bekerja. Dari awal saya pacaran sama dia, 10 tahun yang lalu saya ketemu dia, panggilannya adalah bekerja. Saya adalah seorang hamba Tuhan dari usia 14 tahun saya sudah melayani, 22 tahun saya terus melayani, dan 30-an tahun saya terus melayani. Jadi usia saya dari masih muda suka melayani Tuhan. Nah, kami bersepakat bahwa senjatanya saya dengan senjatanya istri memang berbeda. Dia di pekerjaan, di marketplace, saya di pelayanan. Tapi kami sepakat kalau kami menikah, kami disatukan Tuhan, maka tujuan sasaran tembak kami adalah untuk menjadi berkat, memenangkan jiwa, melayani Tuhan, berpusat kepada Kristus. Itu dia. Jadi saudara bisa gunakan pekerjaanmu untuk apa? Melayani Tuhan. Itu merupakan panggilan. Sampai hari ini saya melihat pekerjaannya diberkati dan itu panggilannya. Saya menemukan jemaat-jemaat saya yang Tuhan percayakan sebagai pengusaha, sebagai orang yang profesional. Hampir 80% di tempat kami itu semua profesional. Semuanya profesional. Salah satu pastoral tim saya hari ini dikirim ke Spain selama 1 bulan lebih untuk belajar teknologi bagaimana radar pesawat itu bisa lebih canggih. Ya, karena beliau seorang yang dipercayakan Tuhan di kota ini untuk menjadi penanggung jawab radar pesawat yang sering kita naik untuk pulang pergi. Nah itu kalau radarnya rusak, saudara bayangkan pesawat itu nggak bisa dilacak dan akan terjadi bahaya. Ya. Orang-orang profesional di tempat kami yang bekerja dan menjadi bagian dari panggilan Tuhan, ini yang benar. Tetapi yang salah adalah ketika menjadi hamba uang, bekerja itu hanya untuk apa? Memperkaya diri tanpa memperdulikan apa?
kehendak Tuhan. Saudara harus bedakan di sini. Kalau engkau punya pekerjaan, kalau engkau punya usaha, coba lihat usaha yang kau punya. Coba lihat pekerjaan yang kau punya. Siapa yang lebih diuntungkan? Tuhan atau dirimu? Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan. Memberkati orang lain dan memuliakan Tuhan. Katakan amin. Itu merupakan hal yang baik, hal yang benar. Tetapi ketika menjadi hamba uang, saya tulis di situ uang menjadi apa? Tujuan hidup. Hidup dipusatkan pada akumulasi kekayaan. Saudara ngukur kekristenan bukan dari seberapa banyak uang di dompet saudara. Jangan ngukur kekristenan dari seberapa banyak harta yang saudara miliki. Itu sangat sesat. Itu sangat salah. Tetapi mengukur kekristenan adalah dari seberapa kita hidup berpusat untuk Kristus. Katakan amin. Bukan seberapa banyak yang kita miliki. Bukan akumulasi kekayaan. Oh dulu saya belum ikut Tuhan, saya sulit, saya belum diberkati. Tapi saya ikut Tuhan, sekarang saya tambah diberkati. Bukan itu tolak ukurnya. Yang mengerti katakan, Hati yang tetap bergantung kepada Tuhan, bukan pada hasil, usaha, atau pekerjaan. Tetapi kalau menjadi hamba uang, hatinya bergantung pada kekayaan. Untuk apa? Rasa aman. Saya kalau di tabungan gak ada sekian juta, saya gak aman. Nah itu contohnya. Nah itu bahaya saudara, itu udah jadi hamba uang. Ya, kebahagiaan saya kalau lihat saya punya ini, punya itu, bisa ke sana, bisa ke sini. Saudara, Tuhan tahu kapan waktunya kita akan bahagia. Kapan waktunya kita harus bahagia. Tuhan sangat mengerti itu. Itu sebabnya Tuhan turun dan menyelamatkan kita. Supaya dia gak mau lihat kita susah. Dia mau lihat saya dan saudara bahagia. Katakan amin. Tapi bahagia versi Tuhan, bukan versi kita. Halo? Bilang kanan kirinya, bahagia versi Tuhan. Bukan versi kamu. Kalau bahagia versi kita, oh kita maunya punya ini. Nanti setelah punya, kita gak bahagia juga tuh. Betul apa tidak? Bahagianya versi saya, oh saya harus bisa ke sana, saya harus bisa beli itu, saya harus bisa bangun itu. Setelah kita punya apa yang kita bangun, apa yang kita beli, apa yang kita pergi, kita sudah sampai di sana. Lalu apakah kita bahagia? Biasa aja, enggak juga. Jadi itulah bahagia versimu. Tapi bahagia versi Tuhan. Kedamaian yang sejati yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Sukacita yang sejati yang tidak tergantikan oleh barang apapun. Itu dia saudara. Saudara bisa gak punya uang tapi punya Tuhan, ada kebahagiaan di sana. Saudara bisa kelihatannya berkekurangan. Saudara bisa kelihatannya pas-pasan. Tapi kalau dengan Tuhan, pas mau bayar, pas uangnya ada saudara. Pas mau makan itu, pas ada yang ngajak makan saudara. Semua serba pas-pasan dalam hidup orang yang mengandalkan Tuhan. Pas HP rusak, pas Tuhan kasih HP baru. Pas waktunya menikah, pas Tuhan kasih jodohnya. Bilang kanan kiri, pas-pasan dalam Tuhan. Pas mau kuliah, pas Tuhan kasih jurusannya. Pas Tuhan siapin dananya. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Saudara, orang yang bekerja mencari uang dengan sehat bukan menjadi hamba uang. Maka siap untuk memberi dan berbagi. Berbeda dengan hamba uang, kikir, tamak dan takut kehilangan harta. Siapa yang takut kehilangan hartanya di sini? Siapa yang takut kehilangan uangnya? Di mana hatimu berada di situ? Alkitab katakan di mana hatimu berada di situ? Hartamu berada. Harta di dunia ini bisa hilang. Harta di dunia ini bisa rusak. Tapi kalau hatimu tertuju kepada Yesus, Yesuslah hartamu yang sejati.
yang tidak bisa hilang, yang tidak bisa rusak, dan memberikan hidup yang kekal. Apa yang kita punya hari ini tidak bisa membawa hidup kita kepada kekekalan. Tidak bisa, saudara. Saya baru melayani satu pemakaman yang saya tidak kenal orangnya. Saya tidak tahu ini jemaat di mana. Tetapi saya dihubungi secara tiba-tiba di waktu saya mau istirahat tidur. Resiko menjadi gembala yang menaruh nomor handphonenya di mana-mana, maka siap dihubungi 24 jam. Nah, jadi nomor HP saya ada di Google, ada di poster, ada di mana-mana. Dan saya dihubungi tengah malam, saya angkat. Saudara, jadi hamba Tuhan itu kita nggak bisa pilih-pilih orang, katakan amin. Saudara nggak bisa, ini nomor nggak dikenal, saya nggak angkat, nggak bisa begitu. Saya percaya setiap orang yang menghubungi saya pasti membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, sebagai hamba Tuhan, mewakili Tuhan, kita harus siap menolong. Jadi waktu saya angkat telepon, orang yang telepon saya dari Nabire, dan dia katakan abang iparnya meninggal dengan tragis di kota ini. Abang iparnya tidak punya gereja, tidak punya tempat untuk dilayani. Bisakah pendeta layani pemakaman ini? Saudara, saya tidak berpikir panjang, saya katakan saya siap bantu dan saya layani. Saya melihat orang ini, almarhum ini, yang dulunya ternyata seorang hamba Tuhan, pernah sekolah Alkitab di luar kota. Dan semasa hidupnya banyak hal yang dia lakukan. Dan saya lihat di situ, kematian begitu dekat, saudara. Maka itu setiap kali ada acara kedukaan, saudara hadir. Alkitab bilang lebih baik ke rumah duka daripada ke tempat pesta. Supaya saudara tahu bahwa suatu kali engkau akan mengalami itu. Pertanyaannya, engkau siap atau tidak? Engkau sudah hidup berpusat kepada Kristus atau yang lain? Semua hartamu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Semua yang kau punya di dunia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Gak ada satupun yang saudara bawa. Tapi Yesus yang kau pegang di hatimu, dialah yang akan membawa hidupmu kepada kekekalan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi jangan takut kehilangan harta, saudara. Jangan takut. Justru setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup, bagikan untuk orang lain. Karena Tuhan adalah tuannya, bukan uang. Uang adalah hamba. Saudara, jangan kebalik. Uang adalah hamba. Tuhan adalah tuan. Jangan jadi uang adalah tuan dan Tuhan itu jadi hamba kita. Saya mau ini Tuhan, tolong ya. Tuhan, saya mau ke sana, berkati ya. Tuhan, saya mau ke sini, tolong ya. Tuhan, siapin ya. Tuhan jadi hamba. Saudara, kalau Tuhan jadi tuan atas hidupmu dan kita jadi hamba Tuhan, maka hamba itu pasti diperhatikan hidupnya oleh tuannya. Bagi saudara yang punya pembantu di rumah, tidak mungkin pembantu saudara di rumah tiba-tiba dia buka usaha, terus dia bilang, Pak, Bu, ini saya buka usaha untuk memberkati Bapak Ibu. Nggak mungkin. Saudara yang gaji mereka, betul apa tidak? Saudara yang bertanggung jawab atas pembantu di rumah saudara. Sama halnya dengan Tuhan hari ini. Saya berdoa kita semua hamba Tuhan. Bukan hamba uang. Uang bagi seorang hamba uang adalah Tuhan. Tuhan hanya menjadi sekedar alat dalam hidupnya. Jadi bekerja mencari uang itu sangat boleh. Karena memakai uang untuk tujuan mulia di bawah kehendak Tuhan. Jangan jadi hamba uang. Bilang kanan kirinya, jangan jadi hamba uang. Bilang kanan kirinya, kamu bukan hamba uang. Bilang kanan kirinya, kamu hamba Tuhan. Amin. Hamba Tuhan. Saudara, mari pusatkan perhatian kita kepada Yesus. Karena hidup yang berpusat kepada Kristus artinya adalah melayani Tuhan dengan sepenuhnya.
We serve only one masters. Kita hanya melayani satu Tuhan. Satu Tuhan. Siapa Tuhan itu? Melayani Tuhan artinya yang pertama, menyerahkan seluruh hati kita. Bukan setengah-setengah. Yang kedua, menempatkan Kristus di atas kehendak kita. Di atas ambisi pribadi kita. Dan yang terakhir, menilai keberhasilan hidup. Yang saya ulang tadi di awal, bukan dari banyaknya harta, tapi nilai hidupmu dari ketaatan yang kau lakukan untuk Tuhan. Pertanyaannya hari ini, saya mau tanya buat jemaat di PCC. Apakah Kristus hanya bagian dari hidup saudara atau dia pusat dari kehidupanmu? Saya ibadah ya karena ini bagian dari hidup saya. Saya melayani Tuhan ini bagian dari hidup saya. Saya memberi karena bagian dari hidup saya. Saudara, Yesus adalah bagian dari hidupmu atau dia pusat dari hidupmu? Halo? Saudara jawab dari hatimu masing-masing. Matius 22 ayat 37 dikatakan apa? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap, dalam terjemahan sederhananya dikatakan, segenap hatimu, segenap nafas hidupmu, dan dengan segenap akal pikiranmu. New King James Version juga dibilang, all your heart, with all your soul, and with all your mind. Sama-sama bilang sama saya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran. Tiga ini harus terpusat kepada Kristus. Bukan kepada uang. Ya, hari ini kenapa dress code-nya hijau, saudara? Gak kebetulan dengan apa yang disampaikan firman Tuhan. Karena semua kita bisa melihat yang hijau-hijau, saudara. Kita cepat melihat yang hijau-hijau itu. Ya, saya percaya seragam pengerja saudara hijau bukan karena mereka hamba uang, saudara. Bukan, saudara. Hijau itu melambangkan kedamaian, ya, ketenangan, dan keberhasilan. Orang yang pakai hijau tuh banyak uang ya, saudara. Jadi butuh uang, saudara minta yang baju hijau-hijau ya. Butuh uang, saudara setelah ibadah samperin mereka, saudara. Mereka akan dengan senang hati membantu dan melayani, saudara. Enggak begitu, saudara ya. Ya. Saudara minta, ya, mereka akan bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang ku punya dari Tuhan ku berikan kepadamu. Haleluya. Presisi gereja ini akan semakin jadi berkat buat banyak orang. Gereja ini akan terus berpusat kepada Kristus. Bukan berpusat ke satu dua orang. Bukan berpusat kepada diri sendiri. Saudara repot loh. Kalau kita pelayanan pusatnya kepada diri sendiri, kita akan minta penghargaan. Betul apa tidak? Kita akan minta sesuatu dari pelayanan ini. Tapi kalau kita tahu bahwa pelayanan ini pusatnya kepada Kristus, maka Kristus yang diuntungkan, Kristus yang dimuliakan, Kristus yang diperhatikan, Kristus yang menjadi fokus dari semuanya. Katakan amin. Bukan saya, bukan pelayanan saya. Jadi gak ada satupun orang yang bisa bilang, kalau gak ada saya pelayanan ini gak jalan. Kalau pusatnya Yesus, maka Yesus yang berjalan untuk melayani di tempat ini. Dia bergerak, apapun kondisi gereja ini, saudara. Apapun situasinya. Maka itu jemaat Tuhan. Orang yang hidup berpusat kepada Kristus tidak lagi bertanya, apa yang saya inginkan? Tetapi mulai ganti pertanyaannya. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Katakan amin. Saudara, ada beberapa poin terakhir sebelum saya selesai. Ini merupakan tanda-tanda, ciri-ciri seseorang yang hidup melayani dua Tuhan. Coba perhatikan. Apakah saya lebih bergairah mengejar karir atau mengejar kehendak Tuhan?
Apakah keputusan-keputusan besar dalam hidup saya dipimpin oleh firman Tuhan atau hanya oleh logika duniawi? Dan yang terakhir, apakah uang mengendalikan hati saya lebih daripada iman saya kepada Allah? Nah, ini pertanyaan jadi PR ya. Tolong difoto, tolong dicatat ya saudara. Nanti setelah ibadah dikumpulkan ya jawabannya saudara ya. Ya, ini PR ya, sekali-sekali dong ngasih PR kan buat PCC ya. Nah, ini saudara jawab masing-masing pribadi, renungkan ini. Nanti saya hafalin muka-muka jemaat di PCC ini. Ketemu saya di jalan saya akan tanya pertanyaan ini saudara ya. Berapa kali saya makan di Pontianak saudara ketemu dengan jemaat PCC ya. Ada beberapa kali ya. Nah nanti saya akan tanya nih. Ini 3 pertanyaan ini penting. Saudara bergairah gak mengejar kehendak Tuhan? Atau saudara lebih bergairah untuk usaha, bisnis, kejar karir? Gak salah. Tapi saudara ingat, jangan jadi hamba uang. Amin, yang amin 1 orang. Beri tepuk tangan buat 1 orang itu. Ya. Keputusan-keputusan yang besar yang saudara lakukan. Keputusan-keputusan yang penting coba saudara pikirkan. Dipimpin oleh firman Tuhan apa pikiran saudara? Dan apakah uang mengendalikan hatimu lebih daripada imanmu kepada Tuhan? Saudara, mengapa kita harus memilih Tuhan daripada mamon? Karena mamon hanya bisa menjanjikan tapi tidak bisa memberikan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kepada kita kelimpahan berkat, kehidupan yang sejati. Katakan amin. Mamon hanya bisa menjanjikan banyak hal. Dunia ini hanya bisa menjanjikan dan menjanjikan. Maka itu jangan berharap kepada dunia. Engkau pasti kecewa. Tapi berharap kepada Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Mari baca sama-sama. Jemaat Tuhan yang baik. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan aku datang supaya mereka mempunyai. Amin. Saudara, mamon dia hanya datang untuk mencuri kedamaian saudara. Dia membunuh dan membinasakan karaktermu. Tapi Tuhan datang supaya saudara dan saya punya hidup, bukan sekedar hidup, tapi hidup lebih hidup. Bilang kanan kirinya, hidup lebih hidup. Ya, orang yang di dalam Kristus, orang yang di dalam Tuhan, yang hidupnya berpusat kepada Kristus, maka hidupnya lebih hidup. Enggak kayak zombie ya saudara. Jangan hidup segan mati tak mau Bapak Ibu. Halo? Ya. Kita memilih Tuhan. Karena yang pertama, Tuhan datang memberikan kehidupan yang sejati buat kita. Yang kedua, Tuhan memberikan damai. Yohanes 14 ayat 27. Ini yang mamon gak bisa berikan. Saudara bisa punya uang banyak. Tapi damai itu gak bisa engkau beli. Saudara gak bisa ke Alfamart, Indomart cari damai. Gak bisa saudara. Saudara ke Gaya, ke Ayani sampai botak celeng. Saudara gak akan temukan damai. Amin. Saudara punya 100 juta gak bisa beli damai. Tapi saudara punya 100 ribu. Kalau saudara punya damai, saudara tetap damai. Katakan amin. Baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 27. 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan, perhatikan. Tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Saya senang di terjemahan TSI-nya. Kalau saudara punya aplikasi di HP, saudara ngulik di situ. Saudara buka cari-cari terjemahan yang lain. Di TSI-nya waktu saya baca ini berkali-kali, saya diberkati. Coba saudara baca. Sekarang berkat rohani. Jadi damai sejahtera itu berkat. Tapi bukan berkat secara materi. Berkat apa? Saudara jangan cuma punya berkat materi. Tapi minta berkat rohani sama Tuhan. Berkat rohani untuk apa? Baca selanjutnya.
kalian supaya kamu semua bisa hidup dengan hati yang tenang. Coba lihat muka-muka kanan kirinya. Hatinya tenang apa enggak tuh? Muka-muka banyak cicilan kan? Banyak pergumulan kan? Enggak tenang saudara. Karena ngejar apa? Gaya hidup. Ngejar apa? Kehendak pribadi. Coba ngejar kehendak Tuhan. Saudara jadi orang paling tenang di muka bumi. Lalu baca berikutnya. 2, 3. Perasaan tenang yang aku berikan itu tidak sama seperti perasaan tenang yang dirasakan karena hal-hal dunia. Jadi janganlah kamu bersusah hati dan takut. Pagi hari ini Tuhan gak mau melihat saudara takut. Tuhan gak mau lihat saudara bersusah hati. Dia mau memberikan berkat rohani yang mamon tidak bisa beli. Yang mamon gak bisa bayar buat saudara. Katakan amin. Ada perasaan tenang waktu dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Dan yang terakhir, kenapa kita harus memilih Tuhan? Yang pertama, Yohanes 10 ayat 10, dia memberikan hidup. Yang kedua, dia memberikan damai. Yang terakhir, Yeremia 29 ayat 11, karena dia memberikan masa depan yang terbaik buat kita. Ada rancangan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan-rancangan kecelakaan. Tapi kalau Tuhan izinkan ada kecelakaan dalam hidupmu, itu semata-mata untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tapi jangan bikin dirimu celaka sendiri. Katakan amin. Kamu pacaran yang gak bener, kamu celaka sendiri, jangan salahin Tuhan. Kamu ambil keputusan bisnis yang salah, tanda tangan kontrak yang gak bener, jangan salahkan Tuhan kalau kamu celaka. Katakan amin. Jadi saudara, ada kecelakaan yang memang Tuhan izinkan untuk membuat proses imanmu bertumbuh. Tapi ada kecelakaan yang kau datangkan sendiri. Engkau bawa motor setelah pulang ibadah, ya 150 km per jam, itu cari celaka sendiri. Halo, engkau gak jaga makan, ya semua makan dimakan. Halo, lalu sakit, lalu macam-macam penyakit, komplikasi, itu cari celaka sendiri. Bilang kanan kirinya, mulai besok diet. Jangan salahin Tuhan kalau kamu sakit. Yang setuju katakan amin. Senggol kanan kirinya, jangan cari celaka sendiri. Mari jemaat Tuhan, bangkit berdiri, kita berdoa. Saya mohon izin setelah ini saya turun dan langsung kembali ke rumah, ke gereja, karena ada hal yang harus dikerjakan di sana. Semua diberkati pagi ini? Berapa banyak yang ditolong Tuhan? Lambaikan tanganmu. Berapa banyak yang mengerti pesan firman pagi hari ini? Saya sungguh berdoa, biarlah pesan firman ini diterima dengan baik buat saudara. Ini membawa hidupmu untuk bukan berpusat kepada dunia, tapi berpusat kepada Kristus. Ada satu kalimat saya tuliskan di akhir, saya boleh minta saudara baca ini. Di slide yang terakhir. Sebelum worship leader nyanyikan lagu yang tadi sebelum firman. Saudara, kalau kita berpusat kepada Kristus, maka Tuhan itu bukan prioritas. Kalau saudara bikin skala prioritas, pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga pekerjaan, keempat pelayanan. Maka pada saat prioritas yang pertama selesai, saudara tidak lagi memprioritaskan yang pertama. Ketika saudara bilang, yang pertama saya harus ke gereja. Ketika gereja selesai, maka gereja gak lagi jadi prioritas. Pulang ibadah, saudara prioritas yang lain. Apa? Cari makan. Saudara ngerti yang saya maksud? Baca kalimat ini untuk lebih mengerti. 2, 3. Tuhan tidak mau menjadi pilihan pertama di daftar prioritasmu. Dia mau menjadi pusat dari seluruh hidupmu. Katakan amin. Kalau saya bilang prioritas yang pertama Tuhan, maka selesai pelayanan ini, maka saya hidup suka-suka saya sudah pelayanan. Prioritasnya udah selesai. Saya mau lakukan yang lain, saya mau main-main, saya mau ngerjain hobi saya mau yang lain, mau makan, mau cari kesenangan. Tapi kalau saya katakan Tuhan adalah
pusat kehidupan. Artinya apa? Selesai ibadah, saudara makan, saudara ingat Tuhan. Makanan yang saya makan untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Saudara besok kerja hari Senin, saudara ingat bahwa pekerjaan saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Jadikan dia pusat dari segala kehidupanmu. Bukan daftar prioritas. Dan kita gak bisa hidup setengah-setengah untuk Tuhan. Kita gak bisa hidup setengah untuk Tuhan lalu setengah untuk dunia. Kita gak bisa ada di dua kapal. Saudara harus memilih hari ini. Saudara mau mengabdi kepada siapa? Tuhan atau Mamon? Pilih. Doa saya, kita memilih yang benar pagi ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, berkati jemaat PCC. Keputusan mereka menentukan apakah mereka akan hidup untuk Tuhan atau yang lain. Aku berdoa Tuhan, urapi jemaatmu. Urapi jemaatmu Tuhan. Mereka mengalami kemenangan demi kemenangan karena Tuhan. Mereka mengalami janji-janji Tuhan. Mereka percaya dan tidak bimbang. Ada banyak macam pengajaran tentang Injil yang lain. Tetapi mereka hidup mengerti Injil yang sejati. Karena hidup mereka berpusat kepadamu ya Aba. Bukan kepada berkat-berkat jasmani saja. Bukan kepada Mamon. Mamon adalah hamba yang baik. Bukan tuan yang baik. Dia tuan yang jahat. Maka itu jadikanlah Mamon hamba yang baik saudara. Dan Tuhan menjadi Tuhan satu-satunya dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Ku percaya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan tidak bimbang kuasa-Mu nyata. Syukur Tuhan atas firman yang sudah disampaikan ya Tuhan. Biar firman itu Tuhan Yesus tidak hanya kami dengar Tuhan, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Biar prioritas kami, mata kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita yang kedua. Sambil kita mendengarkan beberapa warta dalam minggu sepekan.
Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ada beberapa pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara. Minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kasih kembali. Karena minggu dalam bulan ini ada 5 minggu. Jadi setiap ada minggu kelima kita akan mengadakan yang namanya perjamuan kasih. Ya. Terus kemudian disertai dengan pemeriksaan untuk asam urat dan gula darah. Ya, pemeriksaan asam urat dan gula darah. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin nanti bisa bayar mampunya Bapak Ibu Saudara, seikhlasnya ya untuk membeli alat, untuk membeli obatnya aja sih. Jadi ada teman kita kebetulan beliau adalah seorang perawat. Jadi beliau siap, kemarin saya sempat hubungin beliau, oke, dia bilang kayak gitu, cuman untuk membeli obatnya aja ya. Kemudian ada pelatihan guru sekolah minggu bagi Bapak Ibu Saudara, mungkin adik-adik atau teman-teman yang mau melayani di bagian sekolah minggu, akan diadakan hari Kamis sampai Jumat tanggal 26 sampai 27 Juni 2025, tempatnya di tempat retret Tikalong ya, tempat retret Tikalong. Jadi biayanya 220.000. Jadi itu dari Jakarta ada datang ke sana dan kebetulan saya juga ada di sana. Kemudian tanggal 25 Juni, berarti hari Rabu, akan diadakan WBI di tempat ini. Jadi Wanita Bijak Indonesia ada di tempat ini. Jadi itu mereka ngadakan fellowship di tempat ini jam 18.30, jam setengah 7 malam. Jadi ayo ibu-ibu ya, khususnya ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu, wanita boleh datang bersama-sama meramaikan ada ibadah WBI di tempat ini. Jadi itu saja ada pengumuman tambahan. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Damailah Indonesiaku, damailah bangsaku. Kami berdoa untuk pemerintahannya, untuk presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, RT, RW dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa, kami memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil ada keputusan-keputusan yang daripada Tuhan. Kami berdoa pakai
pemerintahan kami Bapa, pakai pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Indonesia aman, Indonesia damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya kami berdoa untuk kota kami Pontianak. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami Pontianak. Damailah kota Pontianak. Pontianak penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di kota kami Pontianak. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pastor Niko Notoraharjo beserta dengan wakil-wakilnya. Karayon kami Pastor Heron Dlop Anton beserta wakil-wakilnya. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati mereka semua, pakai mereka untuk menyatakan kemuliaan Allah. Biarlah mereka diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah mereka Tuhan berikan hikmat lebih lagi yang daripadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini maupun mereka yang tidak sempat hadir. Kami berdoa Tuhan lindungi mereka, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami bawa, yang sudah kami berikan pada hari ini. Tuhan memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk melebarkan kerajaan Allah dan nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menyertai engkau, memberikan engkau kasih karunia. Dia memberkati usaha dan pekerjaanmu. Apapun yang engkau kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan keluarga, rumah tanggamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Yang akan menyertai kita mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Setiap yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday and God bless you all.